Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Debi Arsana Gesa Saputra. Saya dari kelas A3 dengan NIM 1124. Di sini saya akan mempresentasikan elemen-elemen pembentuk ruang. Yang pertama ada dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan dan membentuk ruang. Dinding dapat sebagai pendefinisi ruang, peredam suara, melindungi bagian dalam bangunan dari paparan sinar matahari, hujan, maupun binatang, dan sebagainya. Yang kedua ada lantai. Lantai adalah bagian paling bawah yang ada di dalam setiap ruang. Fungsinya yaitu untuk menunjang kenyamanan aktivitas dalam ruang itu tersebut. Yang ketiga, selanjutnya ada plafon. Plafon merupakan bagian yang berada paling atas sebagai pembatas antara ruang bawah, atap, dan dinding yang mempunyai ketinggian yang bervariasi. Ketinggian plafon biasanya sekitar 280 sampai 400 cm sesuai dengan fungsi maupun kebutuhan ruang tersebut. Berikutnya tata letak pada ruang. Yang pertama ada jendela. Jendela dapat menjadi pembatas area antar ruang. Dua, jendela yang terletak pada bagian atas dinding dapat berfungsi sebagai pencahayaan. Yang ketiga, letak jendela menyesuaikan pada elemen di sekitarnya. Yang keempat, jendela dapat disusun untuk memperlihatkan situasi ruang. Yang kelima, jendela yang full memenuhi dinding akan menghambat penempatan furniture, apalagi akan ada terciptanya cahaya. Namun, untuk jendela full mungkin bisa ditempatkan pada bagian ruang yang memiliki view yang bisa digunakan untuk melihat view di luar atau untuk memasukkan ruang luar ke ruang dalam. Jenis bukaan jendela. Besar bukaan jendela biasanya akan menggambarkan jenis ruang tersebut. Misalnya pada gambar tersebut memiliki bukaan yang kecil, biasanya ruang tersebut adalah ruang private. Selanjutnya jenis-jenis jendela. Yang pertama, jendela engsel atau Roper. Yang kedua, jendela kisi-kisi atau Jelius. Jendela tersebut dapat memberikan privasi, namun bisa juga dapat mengalirkan udara yang baik. Yang ketiga, jendela teluk atau bay window. Jendela ini sangat jarang digunakan di Indonesia karena menghabiskan banyak space dan juga pembuatannya yang lumayan memakan waktu. Yang keempat, ada jendela skylight. Jendela ini masih umum atau tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit di Indonesia. Selanjutnya, jendela kondisi angin dan thermal. Di gambar yang kiri atas, terdapat gambar jendela tinggi yang berseberangan tidak efektif untuk perputaran udara meskipun terdapat jendela yang rendah. Karena udara yang mengalir dari atas tidak sepenuhnya dapat mengalirkan atau mengeluarkan pada bagian bawah jendela tersebut udaranya. Selanjutnya ada gambar bagian kiri bawah. Partisi dan furniture mempengaruhi pergerakan udara. Perhatikan setting bukaan terhadap furniture dan partisi ruang. Dapat disimpulkan bahwa furniture dapat menghalangi perjalanan udara ke luar. Selanjutnya gambar pada bagian kanan atas. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Ukuran jendela mempengaruhi tekanan udara yang masuk. Semakin kecil, semakin besar tekanannya. Selanjutnya di kanan bawah ada kisi-kisi yang dapat membantu mengarahkan pergerakan udara yang masuk. Di sini dapat digunakan contohnya seperti jendela Jelos tersebut. Selanjutnya terletak ruang pintu. Pertama, jika sebuah pintu berdekatan dengan dinding di sebelahnya, maka harus ditentukan jenis pintu yang akan digunakan agar tidak menghambat aktivitas pergerakan pada ruang tersebut. Yang kedua, peletakan pintu swing harus mempertimbangkan privasi pada penggunaan. Semakin dekat dengan pintu, maka semakin banyak yang dapat kita lihat. Selanjutnya ada jenis-jenis pintu. Yang pertama ada pintu swing. Pintu swing ini banyak dipakai di Indonesia karena mekanismenya yang mudah dan pembuatannya yang murah.
Selanjutnya ada pintu geser tanam atau pocket sliding. Pintu tersebut merupakan pintu sliding yang pintunya masuk ke dalam dinding. Berikutnya ada pintu geser permukaan atau surface sliding. Pintu tersebut juga banyak digunakan di Indonesia karena dapat menghemat pergerakan pintu tersebut pada ruang. Pintu tersebut ditempatkan di sebelah dinding. Selanjutnya ada bypass sliding. Selanjutnya pintu lipat engsel atau bifold. Pintu tersebut biasanya digunakan pada bukaan yang luas atau lebar. Berikutnya pintu lipat tanpa engsel atau biasanya digunakan di ruko-ruko atau toko. Selanjutnya ada pintu dorong curve. Selanjutnya ada pintu atas atau overhead. Pintu tersebut biasanya digunakan pada garasi yang tidak memiliki ruang untuk pintunya. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.